Apakah Anda ingin tahu cara memperbaiki semua kesalahan plugin Exma di WordPress? Sekarang saya akan mengajari Anda serangkaian langkah sederhana dan sungguh-sungguh untuk memperbaiki kesalahan apapun yang mungkin muncul di situs WordPress Anda. Saya akan menunjukkan kepada Anda beberapa langkah yang akan memandu Anda sepanjang proses koreksi tanpa Anda harus membuang waktu mencari solusi lain. Semuanya lebih didaktik dan lengkap, tanpa memerlukan pengetahuan lanjutan. Inilah langkah yang sangat penting yang tidak dapat Anda abaikan. Gunakan hosting situs web yang bagus. 90% masalah yang kami temui di situs WordPress selalu terkait dengan perusahaan hosting. Dalam beberapa kasus, versi PHP sudah ketinggalan zaman. Dalam kasus lain, PHP tidak mengizinkan ekstensi atau fitur tidak ada. Oleh karena itu, kami merekomendasikan server hostinger agar Anda dapat menggunakan PHP di perusahaan hosting Anda. Terlepas dari negara mana Anda berada, mereka memiliki dukungan multibahasa dan melayani seluruh dunia. Mereka memiliki paket khusus untuk WordPress dengan manajemen dan ini adalah salah satu paket terbaik untuk WordPress. Kami menguji beberapa situs dalam rencana ini. Dari paket awal Anda dapat menghosting 100 situs web dan semuanya kompatibel dengan semua orang. Semua plugin yang kami uji hingga saat ini, kami belum menemukan plugin apapun yang tidak berfungsi di lingkungan hostinger. Mereka juga memiliki sistem di dalam panel untuk memeriksa virus dalam instalasi WordPress, membuat pembaruan di dalam panel dan memeriksa kompatibilitas plugin, yang akan membantu Anda menyelesaikan sebagian besar masalah. Ada tautan di deskripsi dan jika Anda membeli paket tahunan atau lebih lama, gunakan tautan kami untuk mendukung saluran kami. Satu hal yang sangat penting, karena Roadchanger memiliki kebijakan uang kembali jika Anda tidak menyukai produknya. Anda cukup melakukan hal berikut. Membeli hosting dari Roadchanger, menginstal situs WordPress, menginstal semua tema dan plugin yang Anda miliki di situs web Anda saat ini. Periksa apakah itu akan berhasil. Jika berhasil, Anda tahu masalahnya ada pada hosting situs web Anda dan inilah saatnya Anda bermigrasi. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membawa website Anda ke hostinger. Bahkan hostinger melakukan migrasi untuk Anda secara gratis. Yang harus Anda lakukan adalah bergabung dengan salah satu rencana mereka. Saya merekomendasikan Cloud Startup untuk situs yang membutuhkan kinerja lebih dan menghubungi tim dukungan dan mereka akan membantu Anda dalam proses migrasi. Sebelum melakukan perubahan apapun, Anda harus membuat cadangan lingkungan Anda. Sangat penting untuk memiliki cadangan situs web Anda. Kalaupun ada masalah, lakukan backup website ke kondisi saat ini. Anda dapat bertanya kepada tim dukungan perusahaan hosting Anda atau Anda dapat menyewa hostinger. Tautannya ada di deskripsi, dan Anda bisa mendapatkan cadangan otomatisnya. Cara melakukan backup di panel hostinger sangat mudah. Saya akan mengajar di sini dan hampir semua perusahaan hosting sama. Di dashboard perusahaan hosting Anda membuka file dan Anda akan memiliki opsi pencadangan. Datang ke sini ke opsi cadangan, saya dapat mengklik buat cadangan baru. Saya datang untuk memilih, ini memperingatkan saya bahwa itu akan menimpa cadangan sebelumnya. Melanjutkan dan mulai membuat cadangan saya. Saya harus menunggu hingga pencadangan ini selesai. Jadi saya bisa mulai membuat perubahan yang akan memperbaiki masalah plugin dan tema di situs web saya. Oke, pencadangan selesai. Sekarang Anda dapat membuka situs web Anda, melakukan perubahan yang diperlukan. Jika Anda mengalami masalah, sangat mudah untuk memulihkan cadangan. Anda bisa datang ke sini untuk memulihkan situs web. Pilih tanggal pencadangan yang Anda buat. Klik pulihkan dan itu menjalankan seluruh proses. Ini di hostinger. Jika Anda menggunakan perusahaan hosting lain, cukup hubungi dukungan teknis, dan mereka akan membantu Anda menyelesaikan masalah dan melakukan pemulihan jika perlu. Ini adalah langkah pertama untuk memecahkan masalah. Faktanya, jika Anda mengalami masalah dan tidak memiliki informasi baru di situs tersebut, Anda dapat mencoba memulihkan cadangan lama untuk melihat apakah ini memperbaiki masalah yang Anda alami. Meningkatkan memori WordPress sendiri juga merupakan langkah yang menyelesaikan banyak masalah. Tingkatkan memori yang tersedia untuk WordPress. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah menanyakan kepada perusahaan hosting Anda berapa batas memori yang tersedia di server Anda. Yang kami gunakan adalah paket khusus untuk WordPress.
Kami memiliki memori 3 GB. Saya mengalokasikan 1 GB untuk PHP dan sekarang saya juga akan menambah memori yang tersedia untuk WordPress. Jadi saya datang ke sini untuk file, Manage File. Jika Anda menghosting situs web Anda di tempat lain, Anda dapat mengakses pengelola file melalui dashboard perusahaan hosting Anda. Jika Anda ingin mengganti perusahaan hosting Anda, saya sarankan Anda mengklik tautan di deskripsi untuk mendapatkan diskon untuk paket tahunan atau lebih besar di Hostinger. Akses pengelola file, buka HTML publik. WP include, cari file yang bernama default constants. Ayo cari filenya. Kita temukan di sini, ini file default constants, PHP. Ayo klik 2 kali pada file tersebut, ayo gulir dan di sini tempat WordPress menetapkan batas memori. Kami akan menetapkan batas memori ini sebagai 1024. Sekali lagi, ubah di bawah juga menjadi 1024 dan di bawah ini kami memiliki multisitus WordPress. Kami tidak menggunakan struktur ini, tetapi jika kami juga dapat mengubahnya ke 1024. Mari simpan dan selesai. Mulai saat ini WordPress akan dapat menggunakan lebih banyak RAM sistem yang tersedia, yang memecahkan banyak masalah dengan plugin yang memerlukan penggunaan lebih besar. Memori RAM. Dalam beberapa kasus, membersihkan cache saja sudah menyelesaikan masalah di WordPress. Jadi apa yang akan kita lakukan? Dengan mengklik di sini di sebelah tombol refresh, kita pergi ke pengaturan situs. Buka hapus data, setel ulang izin, dan muat ulang halaman. Tapi alih-alih mengklik tombol reload, saya akan menekannya di keyboard. Ctrl dan tombol F5 agar saya bisa melakukan reload tanpa cache. Setelah ini selesai, halaman akan dimuat ulang tanpa menggunakan cache dan jika saya memiliki masalah apapun yang disebabkan oleh cache, masalah tersebut akan teratasi. Meningkatkan memori PHP. Ini adalah langkah yang menyelesaikan sebagian besar kasus masalah plugin. Terutama kasus ketidakstabilan, saat situs berjalan dan mati. Ayo pergi. Masuk ke dashboard perusahaan hosting Anda. Anda dapat mengklik di sini pada lanjutan, konfigurasi PHP, dan Anda akan diarahkan ke layar ini. Anda pergi ke opsi PHP. Anda akan turun ke opsi yang berbicara tentang memori PHP. Di sini saya mengaturnya ke 512 megas. Saya dapat mengubahnya menjadi 1024. Perlu diingat bahwa rencana saya memiliki 3 gigs. Luar biasa, 3 gigs RAM. Saya bisa ubah, misalnya ke 1024. Turun ke sini, simpan, dan langkah ini, setelah beberapa detik, benar-benar dapat mengubah kinerja situs web Anda. Termasuk membuat beberapa plugin yang berhenti berfungsi karena penggunaan PHP, adalah tersedia di situs web Anda. Memori berlebihan atau tidak berlebihan, cukup gunakan seperlunya, aktifkan kembali dan jalankan. Jadi, tanyakan kepada perusahaan hosting Anda apakah paket Anda memiliki nilai memori lebih besar dari 1 GB, 1024 GB. Idealnya, paket harus memiliki lebih dari itu, karena PHP hanyalah salah satu bagian yang akan menggunakan memori hosting Anda. Memodifikasi versi PHP dapat menjadi salah satu langkah penting dalam memperbaiki masalah pada website WordPress Anda. Terlepas dari apakah masalahnya ada pada tema atau plugin, versi PHP harus kompatibel dengannya. Ayo pergi. Mengakses dashboard sistem hosting saya. Saya bisa pergi ke Advanced, ke konfigurasi PHP dan memilih versi PHP yang ingin saya gunakan. Setiap perusahaan hosting memiliki panel yang berbeda, namun semuanya memiliki opsi untuk mengubah versi PHP. Saat ini, PHP 7.4 adalah yang paling kompatibel dengan semua tema dan plugin WordPress. PHP 8.0 bekerja dengan baik di WordPress, namun masih ada beberapa ketidakcocokan dengan beberapa tema dan plugin yang belum diperbarui oleh pengembang. Oleh karena itu, sebaiknya Anda beralih ke PHP versi 7.4. Klik perbarui agar perubahan diterapkan. Tunggu sekitar 3 menit dan coba lagi akses situs web Anda.
Ingat untuk menghapus cache setiap kali Anda melakukan perubahan. Salah satu cara untuk memperbaiki masalah juga dengan mengubah izin folder tempat plugin Anda diinstal. Dalam banyak kasus, seseorang mengekstrak file zip langsung ke folder WordPress tempat plugin berada. Dan ini mengubah izin dan pemilik folder, menyebabkan kesalahan kritis di WordPress. Mari kembali ke dashboard perusahaan hosting kita. Saya datang ke file, manage file, akses pengelola file kami. Manage file kami, buka HTML publik, akses konten WP, buka folder plugins dan di sini kami menemukan semua plugin yang terpasang di WordPress. Perhatikan bahwa mereka memiliki izin folder tertentu. Ini adalah pola izin folder di dalam web. Jika direktori Anda tidak memiliki izin ini, Anda dapat mengklik kanan, Anda dapat membuka izin dan ubah izinnya. Perhatikan bahwa izinnya adalah 755. Jika saya mencentang kotak apapun, saya mengubah izinnya. Standarnya adalah 755. Centang opsi rekursif, direktori dan file dan klik perbarui. Penting, jika Anda ingin mempertahankan keadaan asli folder, sebelum melakukan perubahan, Anda dapat mengklik kanan, masuk ke arsip, pilih format file. Dan itu akan membuat cadangan untuk Anda dengan keadaan asli. Di sini izinnya berbeda tetapi dalam file zip ini izinnya tetap sama seperti di layar Anda. Langkah lainnya adalah mengganti browser yang Anda gunakan. Saya tahu langkah ini tampak jelas, tetapi dalam banyak kasus langkah ini menyelesaikan masalah. Mari kita uji, ayo pergi. Mari pilih browser yang kita gunakan sebelumnya, salin URL-nya dan tempelkan saja ke browser lain. Bisa browser apa saja dan di komputer Anda pastinya memiliki lebih dari satu browser. Jika Anda menggunakan Windows, ini hadir secara default dengan Microsoft Edge. Jika Anda menggunakan macOS, Anda memiliki Safari. Jika Anda menggunakan Linux, ini menjadi standar dengan Firefox. Anda dapat beralih antar browser untuk melihat apakah halaman web terbuka. Tip penting lainnya adalah mencoba membuka halaman yang sama di ponsel Anda. Menonaktifkan plugin WordPress juga merupakan langkah yang biasanya menyelesaikan beberapa masalah. Mungkin saja yang Anda alami di lingkungan Anda adalah masalah kompatibilitas dan bukan masalah spesifik pada plugin. WordPress adalah ekosistem yang sangat besar dan terkadang beberapa pengembang mengembangkan plugin yang bertentangan dengan plugin lain. Cara terbaik untuk mengetahui apakah plugin yang ingin Anda gunakan bertentangan dengan plugin lain. Dengan masuk ke dashboard WordPress dan menonaktifkan plugin, mengklik nonaktifkan plugin hanya akan dinonaktifkan. Namun ini memiliki masalah kecil. Dalam beberapa kasus Anda tidak akan dapat membuka dashboard WordPress. Jika kasus Anda adalah WordPress bahkan tidak membuka panelnya, saya akan mengajari Anda cara menonaktifkan plugin dengan cara lain. Buka panel perusahaan hosting Anda. Buka pengelola file dan file atau pengelola file. Klik pengelola file Anda dan ketika Anda membukanya Anda akan melihat akses folder publik HTML. Akses folder publik HTML. Di beberapa server folder ini mungkin diberi nama www. Buka konten WP. Folder plugin. Masukkan. Dan di dalam folder plugin Anda akan melihat bahwa Anda akan memiliki folder dengan nama plugin yang Anda gunakan. Misal di sini saya punya plugin bernama Full White Page Templates. Yang akan saya lakukan adalah menonaktifkan plugin ini. Tapi tidak di sini. Jika WordPress saya tidak bisa dibuka, saya bisa saja ganti nama. Dengan mengklik tombol kanan, akan mengganti nama. Dan saya mengubah nama folder. Saya hanya akan menambahkan garis bawah di akhir, dan klik ganti nama. Itu mengubah nama folder, dan ketika saya datang ke WordPress dan perbarui, saya akan melihat bahwa plugin tersebut telah dinonaktifkan. Jadi jika plugin ini menyebabkan masalah pada instalasi WordPress saya akan menonaktifkannya, dan WordPress saya akan berfungsi kembali, sehingga memberitahu saya bahwa plugin ini adalah masalahnya. Jika plugin ini sudah dinonaktifkan, seperti yang saya lakukan sekarang,
Dan meskipun WordPress tidak berfungsi lagi, saya harus terus menonaktifkan plugin lain, mengganti nama folder, atau menonaktifkannya melalui panel, hingga WordPress berfungsi kembali. Saat WordPress mulai berfungsi kembali, saya akan mengetahui plugin mana yang menyebabkan masalah. Jadi saya akan kembali ke folder di sini dan mengembalikan nama folder plugin ke aslinya. Kembalikan nama folder plugin seperti semula. Hilangkan garis bawah agar nama folder plugin tetap sebagaimana mestinya. Saya memperbarui halaman plugin saya dan sekarang saya dapat mengaktifkan kembali plugin tersebut, semua plugin lainnya, kecuali plugin yang membuat kesalahan dalam situs saya. Dengan cara ini saya akan mengetahui plugin mana yang saya miliki di lingkungan saya yang menghasilkan kesalahan di WordPress. Cara lain untuk memperbaiki error adalah dengan menonaktifkan atau mengubah tema yang sedang digunakan WordPress. Ayo pergi. Jika Anda memiliki akses ke panel, Anda akan melakukannya dengan cara yang sangat sederhana. Tampilan, tema, pilih tema lain dan klik aktifkan. Dengan demikian, tema akan diaktifkan dan ini akan mengubah seluruh antarmuka situs web. Dengan melakukan ini, Anda dapat mengakses situs web Anda dan memeriksa apakah situs tersebut berfungsi kembali. Oke. Jika Anda tidak memiliki akses ke panel WordPress, Anda juga dapat melakukannya melalui ban ganda. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah membuka file manager hosting Anda agar kami dapat memeriksa tema lain apa yang telah Anda install. Buka Publica, HTML, buka folder WP Content, buka folder tema. Dan di dalam folder tersebut Anda akan melihat semua tema. Tema-tema ini adalah tema default WordPress. Oke. Sekarang mari masuk ke panel hosting Anda dan cari database Anda. Oke, MyAdmin. Dan mari masuk ke MyAdmin untuk dapat memodifikasi database Anda. Kami akan mencari tabel WordPress yang bertanggung jawab untuk mengubah tema default WordPress. Ayo buka di sini ke database kami. Kami memiliki tabel opsi. Dan kita akan mencari tabel tema di sini. Mari beralih ke halaman 2, dan tidak. Dan di sini kita menemukan template dan style sheets. Berikut adalah dua tabel yang perlu Anda ubah untuk mengubah tema WordPress Anda. Jadi ayo pergi. Anggap saja saya tidak ingin menggunakan tema ini, karena tema ini menyebabkan masalah pada website saya. Saya bisa datang ke sini dan mendapatkan nama tema lain. Klik di sini ganti nama, salin nama tema, batalkan. Datang ke sini, klik 2 kali dan ubah nama tema. Di sini, sekali lagi, mengubah nama tema. Saya mengklik layar dan hanya itu. Kedua garis itu ditukar dan diubah. Ketika saya kembali ke WordPress saya akan melihat bahwa tema yang aktif sekarang adalah tema ini lagi di sini. Jadi, dengan melakukan ini, saya mengubah tema aktif dan jika tema aktif menghasilkan kesalahan apapun di WordPress saya perbaiki saja. Setelah ini selesai, saya akan mengubah tema situs web saya, atau memperbarui tema yang menyebabkan masalah. Langkah yang sangat sederhana yang dapat menyelesaikan banyak masalah adalah dengan menonaktifkan jaringan CDN jika Anda menggunakannya di WordPress Anda. Beberapa plugin dan tema mungkin bermasalah dengan konten yang tersedia melalui CDN. Jaringan seperti Cloudflare, CDN Max, dan lain-lain. Dapat dinonaktifkan sementara atau permanen untuk menyelesaikan masalah pada situs WordPress Anda. Jadi dalam contoh kita, saya akan membuka Cloudflare dan menonaktifkan jaringan CDN. Saya akan mengklik edit pada entry DNS saya dan menonaktifkan proxy. Dengan mengklik simpan, saya menonaktifkan layanan CDN dan dalam waktu sekitar 30 hingga 40 menit saya dapat mencoba lagi mengakses situs web saya. Sekarang mari kita beralih ke solusinya, di mana kita akan mengubah tagchest. Dalam banyak kasus, memulihkan tagchest ke default WordPress dapat menyelesaikan sebagian besar masalah. Namun, penting untuk memperhatikan hal-hal berikut. Jika Anda menggunakan plugin caching di WordPress, Anda harus menonaktifkan plugin tersebut terlebih dahulu. Jika WordPress Anda bahkan tidak bisa dimuat, maka Anda dapat mengubah tagchest terlebih dahulu dan kemudian menonaktifkan plugin cache. Kebanyakan plugin caching mengubah file tagchest WordPress. Ayo pergi. Saya akan membuka panel hosting saya lagi. Saya akan masuk ke pengelola file. Buka pengelola file dan mencari tagchest situs web saya saat ini. Di public HTML. Saya akan mencari file tagchest. Dia ada di sini. Hal pertama yang harus saya lakukan adalah membuat salinannya.
Jadi saya pergi untuk menyalin file. Pilih folder tempat saya berada saat ini. Salin. Dan itu akan membuat takces lain untuk saya di luar public HTML. Metode lain bagi Anda untuk membuat cadangan adalah dengan mengklik kanan dan ubah takces menjadi file zip, misalnya. Dan kemudian Anda akan memiliki zip Anda jika Anda perlu memulihkannya. Oke, mari kita buka takces. Perhatikan bahwa takces saya benar-benar berubah. Perubahan ini disebabkan oleh plugin Lixpetcache saya. Itu membuat perubahan, tetapi takces WordPress asli tidak terlihat seperti ini. Pada dokumentasi resmi WordPress, kita bisa melihat tampilan asli takces. Dalam situasi kesalahan, Anda dapat menyalin konten, menempelkan konten baru di dalam takces dan menyimpan file. Ini akan membantu Anda menguji apakah situs web Anda akan berfungsi kembali atau tidak. Jika situs tidak berfungsi lagi, kembalikan file seperti semula dan file tidak berfungsi lagi. Dan mari kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Anda adalah uang. Jika Anda memerlukan tim untuk menyelesaikan masalah pada aplikasi, infrastruktur, dan aplikasi web Anda, hubungi kami. Tautan dalam deskripsi membuat kalender kami terbuka untuk umum, dengan jam dan hari yang dapat Anda pilih. Cek code, dan terima layanan eksklusif kami dari sekelompok orang gila teknologi untuk klien yang membutuhkannya. Waktu Anda sangat berharga bagi kami. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa, tonton saja videonya sampai selesai dan saya yakin masalah Anda pasti bisa teratasi. Dan jika Anda ingin menghasilkan uang dengan memecahkan masalah WordPress, ada tautan di deskripsi yang akan membawa Anda ke pelatihan terbaik yang pernah ada. Saya ingin Anda memikirkan hal berikut. Menurut Anda apa yang paling mungkin terjadi? Seseorang membayar Anda $1.000 untuk sebuah situs web yang mereka bahkan tidak tahu apakah mereka membutuhkannya. Atau seseorang yang sudah memiliki situs web yang berfungsi dan memiliki masalah. Membayar Anda $1.000 untuk menyelesaikannya. Menyelesaikan masalah dengan alat yang sudah ada. Ini adalah pasar yang besar dan sedikit dieksplorasi. Anda mempunyai kesempatan untuk mengerjakan urgensi, kebutuhan bisnis yang sudah aktif. Klik tautan di deskripsi dan saya yakin Anda akan menyukainya. Jika tidak ada langkah yang dilakukan dalam video ini yang mampu menyelesaikan masalah Anda, sekarang saya akan menyampaikan bagian terpentingnya kepada Anda. Kami akan menghubungi dukungan plugin untuk menyelesaikan masalah apapun yang mungkin Anda alami dengan plugin ini sejauh ini. Yuk, saya sudah berada di halaman wordpress.org. Di dalam halaman Akismet yang akan saya tinggalkan di komentar yang disematkan untuk Anda. Hal pertama yang akan Anda lakukan adalah membuat atau masuk ke akun WordPress orang Anda. Anda akan mendaftar seperti yang lain. Kami akan masuk di halaman ini. Anda akan masuk melalui halaman menggunakan tautan yang saya tinggalkan di komentar diperbaiki. Kami akan masuk ke halaman support. Masuk ke halaman support, kita akan membuat topik. Apa yang akan kita lakukan di halaman ini? Di bagian topik ini, kami akan menambahkan judul pada topik, di mana Anda akan menjelaskan masalah yang Anda alami dengan cara yang paling sederhana. Jadi ayo, hal pertama yang akan kita lakukan adalah memberi judul topiknya. Kami juga akan menambahkan link, yang akan ditempatkan di sini sekarang. Link hanya untuk kelas. Sekarang saya akan menambahkan tag topik. Dan sekarang kita beralih ke bagian terpenting, yaitu pesan yang akan menjelaskan apa yang terjadi di lingkungan Anda. Di sini saya akan menambahkan dasar pesan yang juga akan saya sediakan di komentar yang disematkan sehingga Anda dapat menempatkannya di dalam pesan Anda. Saya akan menjelaskan setiap hal. Pertama dan terpenting, mari kita jelaskan perusahaan hosting situs web mana yang Anda gunakan. Saya akan menggunakan Hostinger sebagai contoh di sini, tetapi kita juga harus memasukkan versi PHP yang Anda gunakan. Saya akan menggunakan 7.4 sebagai contoh, memasukkan versi WordPress juga, yaitu digunakan dalam lingkungan Anda. Anda akan memasukkan versi pluginnya. Saya akan memasukkan versi 8.0 sebagai contoh di sini. Kami juga akan memasukkan plugin lain yang diinstal dalam situs web Anda, karena ini dapat menyebabkan beberapa jenis masalah dalam aplikasi, yang dapat menyebabkan kesalahan, jadi Anda harus menjelaskannya kepada dukungan. Saya menambahkan beberapa contoh plugin juga. Sekarang saya akan menambahkan hal lain yang sangat penting. Anda perlu memperjelas apakah Anda telah menginstal plugin caching dan jika diaktifkan pada saat Anda menerima kode kesalahan ini. Saya akan meletakkan Lixpetcache di sini dan saya akan mengatakan bahwa itu diaktifkan sebagai contoh sehingga kita dapat menggunakannya di sini. Sekarang Anda harus menjelaskan cara kerjanya. Seperti apa yang Anda coba lakukan yang menyebabkan kesalahan ini. Saya akan menaruh pesan di sini cepat. Pesan sederhana.
Mengatakan bahwa daftar spam seharusnya menerima pesan dan sekarang setelah menjelaskan cara kerjanya, kami akan menjelaskan apa yang terjadi, apa yang menyebabkan kesalahan, apa yang dilakukan kesalahan dalam situs web Anda. Saya akan mengatakan di sini bahwa daftar spam tidak menerima apapun dan semakin kosong. Dan hanya itu, Anda menjelaskan lingkungan Anda. Anda menjelaskan versi PHP Anda, versi WordPress Anda, versi plugin yang Anda gunakan, plugin yang dipasang di situs web Anda. Apakah Anda memiliki plugin caching atau tidak? Sudahkah Anda menjelaskan apa yang Anda coba lakukan dan bagaimana kesalahan ini dikembalikan kepada Anda? Sudahkah Anda mencantumkan judul, tautan ke situs web Anda dan tag topiknya? Anda bisa datang ke sini. Anda tidak perlu menandai apapun di sini, kecuali topik Anda benar-benar masuk akal. Anda dapat mengaturnya untuk memberitahu Anda melalui email ketika topik Anda dijawab. Dan Anda dapat memberikan kiriman. Saya tidak akan memberikan kiriman di sini, karena ini hanya kelas uji coba. Kesalahan ini tidak benar-benar terjadi pada kami, tetapi ini adalah panduan langkah demi langkah tentang bagaimana Anda dapat menghubungi dukungan plugin.